Hello everyone, my name is Gilang Ramadan. Here I will explain communication instructional about means of developing self-actualization for people with disabilities. Proses komunikasi instruksional pada Yayasan Mitra Netra atau bisa disingkat dengan YMN, seluruh aktivitas pendidikan memerlukan komunikasi yang biasa kita sebut dengan komunikasi instruksional. Di yayasan tersebut, mereka memiliki aktivitas yang mencakup program layanan rehabilitasi, pendidikan dan juga pelatihan. Ketiga aktivitas tersebut memerlukan peranan komunikasi instruksional khusus dalam menangani para penyandang tunanetra. Ketiga aktivitas tersebut juga mengubah sikap serta perilaku para penyandang tunanetra ke arah yang lebih baik. Yang pertama ada rehabilitas. Secara harfiah, rehabilitasi adalah program yang membantu seseorang pulih dari penyakit fisik atau mental yang lama. Rehabilitasi adalah tahap awal bagi seorang tunanetra yang baru bergabung di Yayasan Mitra Netra. Seorang klien tunanetra harus melalui 3 tahapan: rehabilitasi, konseling, pelatihan orientasi dan mobilitas, dan juga belajar baca tulis Braille. Pak Muiz menjelaskan bahwa ketika seorang tunanetra pertama kali datang ke YMN, mereka akan dikonseling yang mencakup asesmen untuk mengetahui kondisi mereka dan juga kemampuan mereka. Seorang tunanetra akan diberitahu setelah proses konseling yang termasuk asesmen apakah ia perlu menerima pelatihan OM dan baca tulis Braille atau apakah ia dapat langsung diarahkan ke program pelatihan kursus. Secara umum, komunikasi instruksional program rehabilitasi di Yayasan Mitra Netra dimulai dengan asesmen atau konseling awal, di mana evaluasi menentukan fase rehabilitasi yang akan diikuti oleh klien, apakah itu baca tulis Braille, fase orientasi dan mobilitas, atau fase strategi komunikasi umum dalam konseling. Setelah melewati tahapan ini, seorang konselor melakukan evaluasi dengan melihat bagaimana kehidupan klien berkembang. Namun, orientasi, mobilitas, dan baca tulis Braille dievaluasi melalui metode komunikasi yang umum seperti ceramah dan diskusi, praktik langsung, pengulangan, dan pemanfaatan indera lain. Pembelajaran dievaluasi melalui tes tertulis dan lisan, praktik langsung untuk OM, dan sebagainya. Tujuan program kemudian memengaruhi kembali pada konseling awal asesmen atau yang dilakukan oleh konselor di YMN. Yang kedua ada pendidikan. Pada Yayasan Mitra Netra, istilah program layanan pendidikan mengacu pada aktivitas pendampingan belajar, kerja paket, dan juga pendampingan administrasi sekolah. Program ini mencakup pendampingan saat siswa masuk, mendaftar, dan mendorong sekolah atau perguruan tinggi untuk menerima tunanetra. Proses pendampingan belajar dimulai setelah peserta didik diterima, baik sebagai siswa maupun mahasiswa. Selain itu, YMN membantu tunanetra yang tidak dapat mendapatkan pendidikan formal untuk belajar mengikuti ujian kejar paket A, B, dan maupun C. Dengan ijazah kejar paket, mereka dapat menempuh pendidikan lebih tinggi. Setelah kalian menjalani proses konseling awal, mereka dapat menerima layanan pendidikan. Pada tahap ini, konselor mengevaluasi kemampuan dan kondisi klien dan menentukan apakah mereka perlu mengikuti program rehabilitasi atau dapat langsung mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, pertukaran informasi, pikiran, dan ide adalah tentang pembelajaran yang dilakukan oleh tutor dan klien saat proses pendampingan belajar. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi dilakukan dalam konteks komunikasi interpersonal antara tutor dan klien. Komunikasi antar pribadi menurut Senjaja tahun 1993 melibatkan paling sedikit 2 orang yang mempunyai sifat, nilai-nilai pendapat, sikap, pikiran, dan juga perilaku yang khas dan berbeda. Dengan kata lain, orang-orang yang berkomunikasi saling bertukar informasi, pikiran, gagasan, dan hal-hal lain.
Untuk program pendampingan belajar IMN, lingkungan belajar adalah kelas privat. Ini dipilih karena kemampuan dan kebutuhan klien berbeda-beda. Misalnya, seorang klien meminta bantuan belajar matematika, sementara klien lain meminta bantuan mengerjakan tugas atau membaca buku bahasa Indonesia. Itu juga berlaku untuk kemampuan belajar pelanggan. Misalnya, klien A tidak memiliki disabilitas tambahan seperti autis atau kesulitan belajar, sementara klien B memiliki disabilitas belajar. Tidak dapat digabungkan ke dalam satu kelas metode pengajaran yang berbeda. Pada program pendampingan, metode komunikasi instruksional Yayasan Mitra Netra hanya menggunakan ceramah dan diskusi serta praktik langsung. Di sini ceramah plus berarti tutor mengajarkan konsep terlebih dahulu, lalu melakukan praktik langsung dengan anak menyentuh alat peraga. Ini terjadi di dalam pelajaran matematika untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada klien. Tutor IMN juga menggunakan media, sangat mirip dengan alat peraga yang digunakan dalam matematika untuk mempelajari pecahan yang memiliki pecahan lingkaran dan persegi yang dapat disentuh dan diraba untuk memproyeksikan ide di benak klien. Sehubungan dengan konsep pola komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dikemukakan oleh Sujana tahun 2022, ada 3 pola komunikasi yang digunakan dalam program pelatihan IMN. Mereka adalah komunikasi satu arah, dua arah, dan banyak arah masing-masing. Komunikasi satu arah terjadi ketika pendidik atau instruksional menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari, dan komunikasi dua arah terjadi ketika kedua pihak terlibat dalam diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada komunikasi banyak arah terjadi ketika kedua belah pihak berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir ada pelatihan. Selain kursus Yayasan Mitra Netra mengadakan kursus komputer, bahasa Inggris, bahasa Jerman, jarimatika, mengaji, dan musik. Namun pelatihan sebelum pekerjaan dimaksudkan untuk tunanetra dewasa yang akan memasuki dunia kerja. Perencanaan program pelatihan di IMN secara umum mencakup pembuatan kurikulum atau silabus untuk kursus dan modul pelatihan. Sedangkan silabus dibuat oleh masing-masing instruktur, modul dibuat oleh instruktur dan ketua pelaksana pelatihan. Silabus dan modul mencakup materi yang diajarkan kepada klien, namun dalam silabus tidak ada strategi khusus untuk mengajar klien. Ini karena strategi atau cara melaksanakan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi klien. Sebaiknya pelatih sudah memiliki strategi untuk menyampaikan materi dalam modul pelatihan pre-employment training seperti game dan sebagainya. Perencanaan program kursus dan pelatihan sebelum kerja saling berhubungan. Keduanya melakukan penilaian untuk mengetahui kondisi, kemampuan, dan kebutuhan klien. Penilaian ini dimulai dari fase rehabilitasi, yaitu konseling, konselor, kemudian menentukan apakah klien harus langsung mengikuti kursus. Jika mereka dapat melakukannya, mereka akan segera menetapkan jadwal yang sesuai dengan waktu instruktur dan klien. Selain itu, ditentukan apakah kelasnya harus individual atau klasik. Okay, maybe that's all my explanation about how to develop self-actualization for people with disabilities. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.